untuk memudahkan memahami kondisi psikologis umat ini, maka saya akan menggunakan satu kerangka teoritis ya tentang istilahnya psychological states ya, atau kondisi psikologis yang dialami oleh manusia ketika dia menghadapi masalah atau tekanan atau pengalaman buruk atau musibah ya di dalam kehidupannya. Jadi ada 5 kondisi ya kalau diklasifikasikan begitu, ada 5 kondisi yang kondisi psikologis nih ya, kondisi psikologis bukan kondisi ekonomi, tapi kondisi psikologis itu artinya kondisi yang merupakan berasal dari persepsi, pola pikir, sikap, ya, emosi dan sebagainya yang dialami seseorang ketika menghadapi musibah atau tekanan atau krisis. Ya. Mungkin saya mulai dari yang kelihatannya baik-baik saja. Jadi ada yang namanya kondisi comfort zone. Ya, comfort zone itu adalah kondisi psikologis ketika seseorang itu tidak menyadari resiko dari apa yang dia hadapi. Jadi dia sangat percaya diri. Kalau dalam perspektif umat Islam ini adalah orang yang merasa pede gitu ya. Jadi karena dia yang namanya penyakit itu kan ya biasa, saya paling juga nggak kena gitu ya. Jadi tidak melihat ada risiko ya. Nah, ini ada beberapa di Jogja ini juga ada. Jadi beberapa kampung itu misalnya disuruh sholat di rumah itu ya tetap ke masjid, dan banyak juga yang di masjid itu dan suruh bergerak juga ya enggak dilakukan. Jadi ya tetap emet-emet dan di masjid itu ada juga. Nah itu mereka itu beranggapan bahwa Allah meremehkan ya apa sih corona ini dan sebagainya itu. Bahkan ada pernyataan yang mengatakan kita kan takut pada Allah, kalau sama corona itu nggak perlu takut misalnya gitu ya. Itu adalah kondisi comfort zone, artinya dia tidak menyadari resiko yang dihadapi, dan juga dia tidak paham sebetulnya corona itu pun ya ada izin Allah ya. Jadi seolah-olah dia memisahkan antara Allah dengan corona dan sebagainya. Itu terlalu pede lah sebagai seorang muslim, merasa sudah aman dengan sendirinya otomatis ya. Itu kondisi comfort zone ya, psychological state of comfort zone. Jadi merasa nyaman, merasa aman, lebih tepatnya merasa aman ya, sehingga dia seolah-olah hidupnya ya biasa saja. Nah ini pada saat tidak terkena memang tidak apa-apa, jadi tapi ketika dia terkena maka dia akan bisa apa istilahnya kaget gitu ya, dan bisa jatuh, dan lalu bisa mempertanyakan imannya, bisa terancam kalau ketika dia terkena, karena dia terlalu pede seolah-olah dengan keyakinannya itu dia tidak akan terkena musibah ini. Nah ini berbahayanya. Jadi ketika dia tidak terkena itu tidak masalah, tapi begitu terkena ini bisa berisiko tinggi ya, karena dia tidak siap dengan hal-hal yang negatif. Nah kemudian kondisi kedua itu adalah ini hampir mirip dengan comfort zone tadi, yaitu kondisi yang fatalistik ya, fatalistik. Ini juga kadang-kadang menggunakan alasan agama, semua itu adalah takdir dan sebagainya itu, sehingga tidak peduli ya, jadi tidak punya kepedulian ya dengan situasi yang terjadi. Tapi bedanya dengan yang comfort zone tadi, kalau yang fatalistik itu bahasa Jawanya itu sudah luweh-luweh gitu ya, artinya ya dia tidak punya sikap, tidak mau mengambil sikap, tidak punya sikap, tidak punya pendapat ya. Ya seolah-olah dia pasrah gitu, tapi pasrahnya itu tidak bertanggung jawab. Dia mengatakan bahwa ya kalaupun saya kena itu kan ya sudah takdir misalnya gitu ya. Ya orang itu kan yang pasti mati gitu ya.
mati bisa ketabrak truk ya bisa kena corona misalnya gitu. Jadi semuanya itu dianggap netral gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya kewaspadaan, nggak ada istilahnya usaha gitu ya. Ini yang fatalistik ya. Ini juga banyak terjadi di kalangan umat ya yang seolah-olah tenang, seolah-olah pasrah, tapi tidak berhati-hati. Jadi sebetulnya ya kalau dimasukkan dalam kategori tingkat ketakwaannya itu jadi rendah ya, atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali kehati-hatian itu. Takwa itu salah satu kan unsurnya kan berhati-hati ya. Dan mungkin juga tidak punya ilmu sehingga ya dia uh, hidup seperti biasanya, menjalani kehidupan seperti biasanya tanpa merasa takut, tapi juga tanpa ada usaha untuk menjaga diri, tidak ada usaha untuk melindungi diri, dan juga tidak ada usaha untuk melindungi lingkungannya. Jadi ini juga berbahaya juga karena masalahnya bukan dirinya sendiri yang terancam, tapi lingkungannya juga terancam oleh dirinya itu yang dia tidak mau menjaga diri. Tapi orang yang fatalistik tidak mau berpikir seperti itu karena dia ya pada dasarnya tidak merasa bertanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab. Dia menganggap segala sesuatu itu terjadi ya sudah takdir gitu. Nah ini sangat berbahaya juga nih, ya. Sehingga mereka yang fatalistik ini juga akan bisa menjadi permasalahan ketika dia akhirnya terkena virus, terinfeksi ya, atau menjadi carrier ya. Mungkin dia sendiri istilahnya orang tanpa gejala, tapi karena dia fatalistik ya dia tidak peduli, tidak mau misalnya kalau ketemu orang jangan salaman, dia salaman aja gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa itu bisa merugikan orang lain dan dia tidak merasa bertanggung jawab akan itu. Dia tidak merasa harus menjaga diri dan sebagainya. Ya. Kalau yang comfort zone tadi dia percaya diri bahwa dia tidak mungkin kena. Ya. Tapi kalau yang fatalistik ini tidak peduli kena atau tidak, nggak peduli gitu. Nah bedanya tipis ini ya. Nah kemudian yang ketiga ini adalah orang yang istilahnya itu mungkin sangat takut ya, sangat takut sampai kehilangan harapan ya. Tapi kalau dia itu seorang yang beriman atau pada awalnya itu beriman, dia lalu juga menyalahkan Allah, artinya dia seperti depresi begitu. Kenapa ini kok bisa terjadi gitu ya? Lalu berkata, kok Allah membiarkan ini terjadi? Ya. Jadi ini istilahnya orang yang merasa helpless ya, orang yang merasa jadi korban. Jadi dia melihat dirinya itu korban. Nah ini hampir mirip dengan yang fatalistik tadi, tapi lebih parah kondisinya karena dia sebetulnya peduli, sebetulnya ingin terhindar dari musibah, tapi dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib, menyalahkan dan sebagainya itu, sehingga dia merasa jadi korban. Kenapa saya kena? Kenapa kita mengalami ini gitu? Nggak terima dengan keadaan. Jadi istilahnya kondisi yang psikologis yang depresif ya, yang kehilangan harapan, ya losing hope ya, atau merasa helpless ya. Helpless itu tak berdaya, tapi merasa tak berdaya yang lalu berakibat menyalahkan orang lain, tidak bahkan menyalahkan Tuhan. Nah ini juga berbahaya karena ada beberapa yang lalu kehilangan keimanannya karena merasa tidak berdaya dan merasa tidak ditolong oleh Allah gitu ya. Jadi sebetulnya ini bisa berdampak juga pada
kekafiran ya, kalau dalam bahasa agama itu dia mungkin akan berpikir Allah tidak adil gitu ya, Allah kejam ya, sehingga melihat situasi atau fenomena yang dihadapi dalam kehidupannya ini, musibah yang dia alami ini seharusnya tidak terjadi pada dirinya. Seharusnya Allah itu tidak mengizinkan ini, jadi protes lah gitu ya. Protes, peduli, tapi protes, kecewa, merasa jadi korban, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, dan banyak menyalahkan pihak-pihak di luar dirinya, termasuk Allah. Ini terlihat ya, ada beberapa netizen itu yang mulai posting-posting tentang ateisme ya, bahwa wabah corona ini seolah-olah mendelegitimate Allah gitu ya. Karena kenapa manusia seluruh dunia bisa harus menderita seperti ini? Kenapa Allah tidak menolong kita? Kenapa Allah mengizinkan ini terjadi dan sebagainya itu. Nah, ini adalah yang ketiga, ini sangat berbahaya ya. Nah, lalu dua yang lainnya ini sifatnya cenderung lebih positif ya. Yang keempat itu adalah mereka yang tadinya itu santai-santai ya, tadinya itu merasa tidak perlu khawatir dan sebagainya, tapi begitu dia menyadari bahwa risikonya itu demikian besar atau bahaya yang dihadapi itu besar, dia langsung sadar dan kaget dan bergerak ya. Ini yang orang yang istilahnya itu berada dalam kondisi optimum challenge ya. Orang yang kaget ya, tidak siap, tapi lalu dia bahasa Jawanya itu jenggelek gitu ya, merespon dengan tiba-tiba, loh kok ternyata sampai segini ya. Mungkin di masyarakat kita ada yang dulu pada awal-awal corona belum masuk Indonesia itu kan ada beberapa orang yang termasuk juga waktu itu dari pihak pemerintah kan ada yang merasa wah ini kecil ya, korbannya cuma sedikit dan sebagainya, tapi begitu masuk kaget ya, baru kelabakan gitu ya. Ini orang yang optimum challenge, jadi dia agak telat menyadari risikonya itu ya. Nah, seorang muslim ya, atau mukmin, orang yang beriman, orang yang berislam itu ada juga yang seperti ini, itu dikarenakan dia kurang antisipatif ya dengan permasalahan yang dia hadapi, sehingga dia meresponnya itu terlambat. Dan biasanya perilakunya atau sikapnya itu jadi agak kelabakan gitu ya. Jadi ada cenderung ekstrim mungkin ya. Ekstrim dalam arti berlebihan ya, misalnya terus caranya menghindari bahaya ini, resiko ini ya dia lalu melakukan hal-hal yang ekstrim seperti mendisinfektan semua yang di rumahnya, terus merasa cemas dengan jangan-jangan ini, jadi ada paranoid dan sebagainya itu, karena dia baru sadar bahwa ternyata tidak seperti yang dia bayangkan, ternyata bahaya itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan misalnya gitu ya. Ini adalah orang yang kaget tadi. Nah, yang paling ideal ini adalah yang kelima. Yang kelima ini adalah orang yang antisipatif ya. Jadi memiliki psychological state atau secara psikologis dia sebenarnya punya kepekaan, sehingga jauh-jauh hari sebelum bahaya itu datang, dia itu sudah siap, sudah menyiapkan diri, sudah waspada ya. Ini kan orang yang bertakwa itu punya kewaspadaan yang tinggi ya.
Sehingga ketika wabah itu datang dia tidak panik ya, dia sudah siap semuanya. Istilahnya dia punya psychological state atau kondisi psikologis yang tergolong dalam optimum opportunity ya. Jadi segala macam situasi dia siap hadapi. Nah ini terjadi karena dia punya ilmu, bisa memprediksi, bisa melihat ke depan ya. Ini adalah orang-orang yang antisipatif ya, atau kondisi psikologis ketika seseorang itu peduli ya, pedulinya nggak terlambat, tapi sejak ada indikasi, baru ada indikasi kecil gitu dia sudah peduli, sehingga dia sudah mempelajari lebih dulu ya, menyiapkan diri lebih dulu dan siap lebih dulu dalam menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Ini adalah kondisi yang ideal yang disebut sebagai optimum opportunity ya. Jadi mungkin agak mirip-mirip orang yang optimis itu, tapi optimis itu kadang-kadang sering didefinisikan berlebihan ya, seolah optimis itu ditariknya orang yang yakin bahwa dia pasti sukses, tapi itu sebetulnya ya, terlalu berlebihan. Makanya saya pilih kata optimum opportunity. Jadi dia punya perspektif, kesiapan ya dalam menghadapi segala macam peluang di masa depan itu, sehingga apapun yang dia hadapi dalam wabah atau musibah dan sebagainya, dia siap ya, siap menghadapi segala macam kemungkinan ya. Nah, kaitannya dengan keimanan ya, ini kan sebetulnya orang yang bertakwa itu ya cirinya salah satunya adalah orang yang selalu siap ya. Kalau diadopsi dalam bahasa Jawa itu kan ada ajaran ya, ojo gumunan, ojo kagetan gitu ya. Jadi orang itu jangan dikit-dikit heran, dikit-dikit kaget ya. Karena segala sesuatu itu sebenarnya sudah bisa diperhitungkan sejak lama. Harus punya kepekaan terhadap tanda-tanda ya, ayat-ayat Allah gitu ya. Lalu dia mungkin punya ilmu hadis ya, punya ilmu sejarah, sehingga dia sudah bisa membayangkan, oh ini nanti akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, dan yang harus saya lakukan seperti ini. Nah ini hadis Rasulullah tentang wabah yang terkenal itu kan sampai di Belanda atau di mana di Eropa itu, Belanda kalau nggak salah ya, atau Inggris ya, itu dijadikan slogan ya di tempat-tempat umum untuk memotivasi masyarakat ya, termasuk juga ayat Quran itu ya, tentang menolong kehidupan ya, menolong hidup seseorang, menolong satu orang bersama dengan menolong seluruh umat manusia, membiarkan orang mati itu seperti membunuh seluruh umat manusia gitu. Kalau yang hadis tadi kan yang kalau ada wabah maka jangan mendekati tempat wabah itu. Kalau Anda ada di daerah yang ada wabah itu maka jangan keluar. Itu kan ilmu semacam itu kalau dimiliki oleh seorang muslim, dia akan lebih siap. Jadi nggak panik, nggak kaget, nggak kelabakan ya ketika menghadapi masalah, karena dia sudah ini ada konteksnya seperti ini, ada dalilnya, ada hadisnya, ada tunjuknya, bahkan kalaupun kita ternyata terjebak ke dalam situasi itu, dalam daerah yang terkena wabah lalu kita meninggal, itu disebut sebagai mati syahid. Sehingga waktu pertama kali meledak di Wuhan itu hanya mahasiswa dari Arab ya, dari negara-negara Arab ya, itu mau dievakuasi tidak mau karena dia sudah tahu ada hadis, sudah menghayati hadis itu, dan dia justru menolong korban-korban di sana ya. Karena itu tadi, kalau sudah terjebak di daerah yang kena wabah, jangan keluar. Dan mereka yakin kalaupun dia terkena dan meninggal di situ tuh mati syahid, sehingga betul-betul dilaksanakan gitu ya. Jadi beberapa ya, mungkin beritanya nggak begitu heboh ya, tapi ada beritanya seperti itu. Nah, ini contoh pribadi-pribadi atau kondisi
sebagian dari masyarakat Muslim yang punya sikap atau kondisi psikologis yang optimum opportunity tadi, yang melihat segala sesuatu dengan kacamata yang optimis ya, optimis dalam arti lebih banyak berkontribusi, bagaimana berkontribusi, mempersiapkan diri, mengantisipasi, bukan untuk panik atau melarikan diri atau dan sebagainya ya. Nah, itu yang diharapkan. Nah, sementara itu yang kita amati di Indonesia ini, ya kita lihat semua contoh itu ada ya, walaupun ya kita belum tahu persentasenya, tapi kita lihat perkembangan isu ini kan ya, kalau di TV itu sampai dibahas berkali-kali oleh TV One ya, di LC itu dibahas sampai beberapa kali itu ya, hampir selama 1 bulan terakhir atau bulan yang lalu itu bahas itu terus, itu bagaimana kok bisa terlambat meresponnya ya, bagaimana kok masyarakat disuruh menjaga diri itu kok ya nekat ya, masih tetap keluar dan sebagainya. Itu semuanya itu karena ya itu tadi, psychological state atau kondisi psikologis masing-masing itu berbeda-beda ya. Bagaimana dulu pernah ada isu ya, statement gitu, wah itu nggak akan masuk Indonesia, Indonesia ini orangnya soleh-soleh misalnya, itu kan contoh dari comfort zone ya. Kita kan seolah-olah kita ini sakti gitu ya, tidak akan terkena misalnya, itu kan juga contoh yang berada di comfort zone. Lalu ada juga mereka yang fatalistik itu ya, jadi ya tidak mau berhati-hati, tidak mau bertanggung jawab dan menganggap semuanya sudah tadi juga ada. Terus ada juga yang depresif tadi ya, yang kita lihat di sosial media, mereka justru menyalahkan Tuhan ya, dan seterusnya itu adalah mereka yang depresif itu. Tapi alhamdulillahnya tidak beredar kabar-kabar kalau banyak yang bunuh diri dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau di Amerika itu lumayan banyak kasus bunuh diri itu dari Donald Trump sendiri. Tadi pagi saya lihat di YouTube itu dia mengumumkan Amerika akan dibuka karena dengan lockdown ini timbul masalah yang juga besar, tidak kecil ya. Lalu banyak orang yang mabuk-mabukan karena stres ya, dan seterusnya itu. Nah, sementara di Indonesia alhamdulillah tidak separah itu, namun juga ada yang sampai di situ. Nah, kemudian yang terkaget-kaget juga banyak ya kan, yang tadinya merasa nyaman, nggak ada apa-apa kok, siapa bilang ini berbahaya dan sebagainya, tiba-tiba begitu ada outbreak ya, ledakan penularan itu, ada sentrum apa istilahnya itu, klaster baru, wah mereka bahkan karena dia terlena ya, kurang waspada, itu juga ada. Nah, yang antisipatif juga ada beberapa yang kita lihat orang tenang ya, menjalani kehidupannya mudah untuk menyesuaikan diri dengan tinggal di rumah ya, tidak tertekan dengan tinggal di rumah dan sebagainya, dan dia percaya bahwa ini akan berlalu, percaya bahwa ini ada hikmahnya, justru banyak mendapat hikmah dari musibah ini dan sebagainya. Itu adalah orang yang memiliki psychological state itu optimum opportunity tadi. Jadi bagi mereka ya, kondisi ini bukan akhir dari segalanya ya, bahwa kita harus berubah ya, bahwa kita harus mengubah cara kita hidup ya, tapi bukan berarti kita harus menderita karenanya, dan juga bukan berarti kita harus berkeluh kesah atau marah-marah ya. Oh iya, di Indonesia juga ada beberapa kasus yang menolak pemakaman itu juga ya. Nah, itu contoh-contoh kepanikan ya, mereka itu termasuk kategori yang
terlalu khawatir ya dengan hal-hal yang berada di angan-angan mereka sendiri. Jadi ketakutan-ketakutan yang mungkin dipicu oleh berita-berita yang sifatnya tidak benar juga ya. Hoax itu juga lalu mempengaruhi itu. Itu orang-orang yang panik ya. Mungkin ini termasuk yang kategori yang keempat tadi ya. Jadi panik, kelabakan ya. Nah, sehingga ya sempat terjadi beberapa konflik di tempat-tempat tertentu. Nah, itu kurang lebih ya gambaran kondisi psikologis masyarakat kita ya, dan masyarakat dunia juga ya ketika menghadapi wabah ini. Saya juga sempat mengamati yang di Italia itu ya. Italia itu kenapa kok jadi meledak dengan cepat ya, sebelum Amerika itu sekarang jadi paling besar kasusnya, itu kan Italia yang dulu. Dan ternyata masyarakatnya itu kayak merasa kurang tidak waspada ya, merasa berada di comfort zone gitu ya, sehingga mereka sering, kalau saya lihat ada beberapa video ya, itu menyepelekan ya masalah ini gitu, sehingga mereka jadi terlambat meresponnya dan akhirnya ya korbannya banyak sekali. Nah, sekarang ini kondisi kita harus hati-hati ya. Ini ada beberapa, ini termasuk juga tren di Amerika yang sudah nggak jenak, sudah nggak tahan lockdown ini, akan memaksakan dibuka. Indonesia ini kayaknya ada tanda-tanda ke situ juga. Ini umat Islam saya kira harus lebih berhati-hati karena segala kemungkinan harus diperhitungkan ya. Seperti kemarin ada berita begitu penerbangan dibuka langsung Cengkareng itu Pak, Soekarno Hatta langsung penuh ya, penumpang itu contoh apa ya, kebijakan atau keputusan yang mulai menunjukkan kepanikan juga, artinya mulai tidak betah ya dengan situasi ini, mulai tidak sabar ya dengan situasi ini. Sementara itu di Surabaya juga sedang meningkat drastis kasusnya karena ada satu perusahaan yang karyawannya itu 200 terkena ya. Ini Jogja juga ada kabar harus hati-hati karena ada beberapa klaster-klaster baru yang muncul ya, orang yang berkumpul ya, mungkin mereka yang berkumpul tanpa memperhatikan SOP atau petunjuk dari yang berwajib, yang berwenang itu merasa berada di comfort zone atau merasa itu tadi fatalistis tadi, lalu ya dampaknya mempengaruhi orang lain ya, karena lalu ada penularan di dalam kelompok-kelompoknya yang itu justru merugikan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi kalau di kita mengaplikasikan ya terhadap diri kita sendiri, maka kita harus bisa bersabar ya, bagaimana menjaga diri supaya tidak terjadi keteledoran dan jangan sampai kita kehilangan kehati-hatian ya, jangan sampai kita tergesa-gesa ya, baru reda sedikit malah sudah bahasa Jawanya itu membungai ya, membungai itu artinya euforia begitu, nanti malah kena ledakan baru atau klaster baru dan sebagainya, itu yang kita hindari. Jadi take it easy saja ya, hati-hati saja. Ini juga saya dengar MUI sudah mulai mengizinkan sholat Id di lapangan dan di masjid ya. Tapi ada catatan bagi mereka yang daerahnya sudah mulai aman. Nah, ini catatannya biasanya nggak diperhatikan. Masyarakat ini kan tidak terbiasa untuk berpikir komprehensif ya. Mereka hanya ambil sepotong, sudah diizinkan MUI misalnya gitu. Nah, itu juga berbahaya itu. Hati-hati kita ya, jangan serta merta langsung kita ikut-ikutan ya.
Karena kan ikut-ikutan itu sendiri kan sebenarnya tidak boleh di dalam ajaran Islam. Kita harus tahu persis, kita harus waspada, kita harus melihat situasinya, ya. Gitu. Adapun kalau kita pun toh sudah berhati-hati terus terkena, itu artinya sudah di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita lalu tidak punya usaha, terus kita nggak peduli, terus tidak mau bertanggung jawab dan sebagainya, nah itu artinya ada apa ya, cerobohan yang kita lakukan yang seharusnya tidak kita lakukan.